Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pintu surga menanti akan kehadirannya. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj yang bermukim di Madinah. Beliau merupakan paman dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Sebelum keislamannya, yaitu pada peristiwa Baitul Aqabah, Anas bin Nadar melihat perkumpulan para sahabat dan Rasulullah yang mengikuti peristiwa tersebut. Anas bin Nadar melihat akhlak Rasulullah yang sangat mulia, dan mulai saat itu timbullah rasa cinta terhadap kekasih Allah, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau masuk Islam setibanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Meskipun ia bukanlah sahabat Ansar yang turut dalam Baitul Aqabah, akan tetapi Anas bin Nadar adalah salah satu sahabat yang mendapat pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketaatan dan semangatnya dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menjadi hal yang sangat diagungkan menjadi seorang syuhada sebagai pejuang di jalan Allah. Maka ketika para sahabat harus berperang melawan kafir Quraisy, mereka tidak gentar bahkan bersemangat menjemput surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang diinginkan Anas bin Nadar. Namun ketika perang Badar, beliau termasuk di antara sahabat yang tidak sempat ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar di tahun kedua Hijriyah. Setelah mendengar peristiwa perang Badar, para sahabat yang tidak sempat mengikuti perang tersebut merasa sangat sedih dan kecewa karena melewatkan suatu momen penting yang tentunya memiliki kemuliaan di kalangan umat Islam. Anas bin Nadar pun bertekad untuk ikut berkontribusi pada perang berikutnya. Ia pun bermunajat agar Allah memanjangkan umurnya hingga ia bisa mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersumpah akan mengikuti perang itu dengan segala upayanya. Yang diharapkan Anas bin Nadar pun terkabul. Anas ikut pergi bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Kala itu Anas bin Nadar bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Ammar, hendak kemanakah engkau?" Anas bin Nadar pun menjawab, "Semerbak aroma surga sudah kucium di kaki gunung Uhud." Peperangan dimulai pada hari Jumat 7 Syawal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan 50 prajurit pemanah kepada Abdullah bin Jubair dan menempatkan mereka di posisi yang strategis untuk melawan serangan musuh dari belakang. Adapun sayap kanan musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid, sementara sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Awalnya Jubair dan kawan-kawan sukses memorak-porandakan sayap kanan musuh. Peperangan benar-benar dikontrol pihak Muslim. Para sahabat seperti Hamzah, Ali, dan Abu Dujana turun menerobos barisan musuh dan mengacaukan mereka. Seakan-akan nasib peperangan telah tampak. Pengumpulan harta rampasan perang pun terjadi. Bahkan wanti-wanti yang Nabi sampaikan sebelumnya kepada pasukan pemanah Muslim agar jangan tinggalkan tempat kalian pun terlupakan. Para pemanah meninggalkan tempat mereka dan berpikir bahwa perang telah usai tanpa perlu mendengarkan pemimpin mereka. Khalid bin Walid, seorang yang cerdas ahli strategi perang, yang ketika itu belum memeluk Islam, menemukan sebuah kesempatan itu. Ia pun segera bergerak menyerang mereka yang meninggalkan senjata dan lebih jatuh hati kepada harta rampasan, telah melupakan tugas mereka. Musuh kembali unggul dan berhasil memorak-porandakan kekuatan Muslim. Di samping Rasulullah, ada beberapa sahabat yang bertahan. Rasulullah sendiri terluka dan jatuh ke dalam lubang. Saat perang Uhud tengah berkecambuk, tersebar berita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gugur. Beliau terbunuh dalam peperangan. Anas bin Nadar terus berperang. Ia melihat Umar dan beberapa orang bersamanya sedang terduduk. Ia berkata, "Kenapa kalian duduk bersedih?" Mereka menjawab, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh." Jika begitu,
apalagi yang akan kalian perbuat mengisi hidup setelah beliau wafat? Berdirilah, gugurlah dengan cara beliau meninggalkan dunia, kata Anas membakar semangat para sahabat. Kemudian Anas menghunuskan pedangnya hingga ia gugur dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, banyak syuhada yang sulit dikenali wajahnya, semisal Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsi, dan Anas bin Nadar. Bahkan Anas bin Nadar hanya dapat dikenal oleh saudara perempuannya lewat jari tangannya. Anas bin Malik menjelaskan bahwa pamannya itu bertempur sampai gugur, hingga sekujur tubuh pamannya itu terdapat lebih dari 80 luka sabetan pedang dan tikaman tombak serta anak panah. Anas bin Malik mengatakan bahwa sampai bibinya yakni Rubai binti Nadar tak bisa mengenali saudaranya sendiri, yakni Anas bin Nadar, kecuali lewat jari tangannya. Pada saat itu juga turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Para sahabat meyakini bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Anas bin Nadar dan para syuhada Uhud lainnya. Semoga Allah meridhoi beliau, sahabat yang mulia Anas bin An-Nadar radhiyallahu anhu.